1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Yang akan saya bahas 2 ayat saja, tapi untuk kita bisa melihat konteks dari 2 ayat, kita membaca sampai 5 ayat. 1 Korintus pasal 4. Mari kita yang lain membaca 5 ayat bersama-sama. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. 1, 2 ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian. Iya. Adik-adik, saya memberikan judul pada perikop ini adalah setia, ya, setia. Setia ini dalam generasi saat ini menjadi sesuatu yang sangat langka, ya, yang sangat langka. Pada era sebelum tahun 1980-an, kalau ada pasangan suami istri yang bercerai itu kita kok bisa ya gitu ya, karena masih begitu dominan pasangan suami istri Kristen yang setia. Tapi generasi saat ini dengan semakin merebaknya ya, pasutri yang bercerai gitu ya, pasutri Kristen ya yang bercerai, jadi membuat orang seperti biasa mendengar hal itu. Kesetiaan menjadi sesuatu yang sangat mahal. Kesetiaan menjadi sesuatu yang sangat langka dijumpai. Ya. Dalam satu quote yang saya baca adalah dari ODB, ODB menuliskan demikian: The measure of your usefulness is the measure of your faithfulness. Jadi sebenarnya letak kebergunaan dari hidup seseorang itu terletak pada kesetiaannya. Seorang ayah berguna ketika dia setia. Seorang ibu berguna ketika dia setia. Ya. Jadi buat apa gitu ya, 5 tahun pertama begitu nampak baik menjadi bapak, tapi tahun ke-6 sudah menjadi bapak orang lain, gitu ya. Maksudnya menjadi bapak orang lain juga, gitu ya. Itu akan sangat menyakitkan. Ya, jadi saya sangat setuju dengan quote ini, bahwa yang membuat orang itu menjadi berguna adalah ketika dia setia. Ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam perikop yang kita baca tadi, ya. Ini konteksnya kalau kita lihat ayat 3 sampai 5, itu kata dihakimi ditulis beberapa kali. Ya. Bagiku sedikit sekali artinya ayat 3. Entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Dan kata hakim, dihakimi itu beberapa kali tertulis. Ya, jadi konteks daripada perikop ini adalah Rasul Paulus itu mau mengatakan kepada jemaat Korintus tentang kondisinya yang sedang dihakimi oleh jemaat Korintus. Ya, dan memang kalau kita perhatikan pasal 3 yaitu atau pasal 2, di situ memang Paulus ini kan yang menulis, yang Tuhan pakai untuk menulis 1 dan 2 Korintus kan Rasul Paulus ya kepada jemaat di Korintus. Paulus membeberkan tentang perpecahan yang sedang terjadi dalam gereja Korintus. Dan salah satu penyebab perpecahan dalam gereja Korintus adalah favoritisme. Ya. Favoritisme. Jadi sekelompok jemaat Korintus, wah kami ini kelompoknya Kefas. Kefas itu Petrus ya. Kami ini kelompoknya Apolos.
Ya, dan nampaknya kalau kita perhatikan di ayat 6, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Ya, nampaknya kalau ada tafsiran yang saya baca, nampaknya jemaat Korintus itu memfavoritkan Apolos. Dan Paulus itu menjadi rasul yang tidak populer, tidak favorit pada saat Paulus menulis 1 dan 2 Korintus. Jadi Paulus sedang dihakimi, bahkan di dalam pasal 9 ya, kerasulan Rasul Paulus diragukan oleh jemaat Korintus. Dan ini sangat ironi, sangat miris. Kenapa? Karena jemaat Korintus bisa mengenal Kristus, bisa menerima Kristus itu melalui Rasul Paulus. Ya, jadi sebenarnya secara emosi ini sebuah kondisi yang sangat yang sangat melukai, yang sangat menyakitkan. Ya, jemaat Korintus itu bisa mengenal Kristus, ya kan mereka kafir tadinya. Ya, mereka bukan, Korintus itu kebanyakan orang Yunani. Tapi akhirnya mereka bisa tahu siapa Yesus dan akhirnya mereka menyerahkan hidup kepada Yesus dan akhirnya mereka bertumbuh itu melalui pelayanan Rasul Paulus selama 1,5 tahun dia berada di Korintus. Itu kota kedua terlama yang Paulus layani. Pertama itu Efesus, itu sampai 3 tahun. Yang kota kedua yang terlama itu 1,5 tahun. Padahal kalau kita perhatikan di Kisah Rasul pasal 18, itu sebenarnya Paulus tuh begitu awal memberitakan Injil di Korintus, karena penolakan yang sangat kuat, dia pengen keluar. Tapi visi Allah menahan dia. Ya, sehingga akhirnya Tuhan bilang, jangan pergi, banyak umatku di sini. Tinggal, beritakan firman. Akhirnya Paulus taat. 1,5 tahun dia tinggal di Korintus. Sehingga lahirlah jemaat atau gereja Korintus. Tapi setelah mereka mengenal Kristus, mereka bertumbuh, mereka malah menolak kerasulan Paulus. Dan ini seperti orang tua yang diragukan oleh anaknya sendiri. Sebenarnya jemaat Korintus itu anak-anak rohaninya Paulus. Jadi bagi saya sebenarnya susah ini kondisi Paulus ini. Sulit sebenarnya kondisi Paulus. Bahkan ada tokoh lain yaitu Apolos yang jauh lebih difavoritkan oleh jemaat Korintus daripada dia sendiri yang adalah orang tua rohani. Ya, jadi tapi menarik ya, saya coba menganalisa gitu ya. Biasanya orang kalau ditolak gitu ya oleh buah pelayanannya, ya bisa ada 3 kemungkinan sikap. Ya, sikap pertama marah-marah. Dasar kalian nggak tahu diri ya. Ingat loh, kalau bukan karena saya taat sama Tuhan 1,5 tahun tinggal di sini, kalian nggak akan bisa menjadi orang Kristen, kurang lebih seperti itu. Itu sikap pertama. Paulus marah-marah. Ya, kalian itu kalau pakai peribahasanya kacang lupa kulit gitu ya. Salah ya? Bener ya? Bener ya? Bukan kulit lupa kacang ya. Peribahasanya kan begitu ya. Sikap pertama tuh bisa loh, Paulus punya hak untuk marah. Karena memang keterlaluan begitu. Kalian tuh kacang lupa kulit. Sebenarnya Paulus bisa marah. Lalu yang kedua, Paulus bisa cuek, ya. Ya udah, kamu menolak aku ya sudah. Memangnya cuma kamu yang menerima aku. Jemaat lain banyak yang terbuka gitu ya. Bahkan jemaat lain itu sangat merindukan Paulus bisa tinggal lebih lama. Ya. Atau mungkin Paulus berkata ya sudah, sampai di sini hubungan kita. Ya gitu ya. Maksudnya Paulus kalau mau sombong gitu ya, Paulus bisa berkata, kamu nolak aku, kamu yang rugi. Iya kan? Paulus itu rasulnya non-Yahudi dan Korintus itu non-Yahudi. Mereka menolak Paulus, mereka yang rugi. Mereka kehilangan seorang bapak, seorang gembala, seorang pengajar yang memang Tuhan khususkan.
Paulus bisa mengambil sikap yang kedua, ya sudah. Atau sikap yang ketiga, tetap setia. Dan Paulus memilih yang ketiga. Ya. Kenapa kita tahu Paulus memilih yang ketiga? Lahir surat 1 Korintus, lahir surat 2 Korintus. Ya. Kalau dia cuek, nggak akan ada 1 Korintus, 2 Korintus. Ya. Nah, jadi namun demikian Rasul Paulus tetap setia melayani jemaat Korintus, ya, sehingga lahirlah surat 1 dan 2 Korintus, isinya itu jeroan-jeroan esensi pelayanan. Ya, kalau kalian mau belajar tentang esensi pelayanan, itulah 1 Korintus, 2 Korintus. Ya, pelayanan adalah kemurahan Allah, itu 2 Korintus pasal 4. Ya. Luar biasa. Jadi saya pikir-pikir iya ya, kadang-kadang kita nggak suka dengan masalah. Tapi ternyata dari masalah itu bisa lahir surat-surat yang sangat luar biasa. Ya, 1 Korintus, 2 Korintus itu surat yang lahir dari masalah. Filipi, surat yang ditulis Paulus karena masalah. Mungkin yang nggak masalah cuma Efesus kayak. Itu kan surat umum ya. Atau mungkin Roma juga kali ya. Tapi pada umumnya tuh selalu ada masalah sehingga lahir surat. Ya. Nah, jadi Paulus memilih tetap setia. Adik-adik, kalau misalnya Paulus gitu ya, setia, tapi karena memang dia seumur hidupnya terus didukung oleh semua, tidak pernah mengalami penolakan. Ya itu mah gampang. Itu mah kesetiaan tidak teruji. Tapi kesetiaan itu teruji justru ketika pada saat kita ditolak, kita dihakimi, ya. Bahkan yang menolak kita bukan cuma 1-2 orang. Justru kenapa kita sangat mengagumi kesetiaan Paulus? Karena kesetiaannya itu lahir dari begitu banyak tantangan yang bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Yang bukan hanya dari dalam, tapi dari buah pelayanannya. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa sih Paulus memilih yang ketiga tadi? Kenapa sih Paulus memilih yang setia? Ya, yang pertama, mari kita lihat pasal 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Ini alasan pertama. Kenapa Paulus tetap setia? Ya, kepada jemaat Korintus. Karena dia menyadari dia itu hamba-hamba Kristus. Ya, dalam satu tafsiran dikatakan itu bahasa aslinya hiperene. Ya, sebenarnya bukan doulos ya. Kalau doulos itu budak atau hamba. Hiperene itu servant, pelayan. Nanti akan ada kaitannya sama ayat 2. Jadi Paulus menyadari, mungkin dia bergumul juga ya ketika jemaat Korintus itu menolak dan kemudian meragukan kerasulannya, pasti dia bergumul saudara. Paulus itu manusia juga. Ya, nanti kalau kita mati kita cari Paulus ya. Gimana dulu pergumulanmu ketika diragukan ya? Kadang-kadang ya adik-adik ya, ini kan memang Alkitab itu kan tentang Kristus ya. Tentang Kristus, bukan tentang Paulus, bukan tentang Petrus, tentang Kristus. Jadi pergelutan batin tokoh-tokoh Alkitab itu kalau memang itu berkaitan dengan kepentingan Allah ya ditulis. Tapi kalau nggak ada kepentingannya nggak ditulis gitu ya. Seperti Mother Teresa. Ya, kita tahunya Mother Teresa itu sangat luar biasa, tidak pernah mengeluh, ya luar biasa dia mencintai orang-orang miskin. Tapi coba baca bukunya itu, yang setebal ini. Di situ diceritakan semua pergelutan batinnya. Ternyata dia sama kayak kita, pernah marah, pernah kesal. Ya, itu ada bukunya satu segini. Itu buku hariannya Mother Teresa. Ternyata juga gejolak-gejolaknya hebat. Ya cuma tidak terpublish. Ya, jadi Paulus juga pasti bergumul. Tapi mungkin dalam pergumulannya dia berpikir, iya ya, saya ini the servant of Christ. Saya ini pelayannya Kristus. Saya bukan hamba diri saya. Kalau misalnya Paulus itu hamba dirinya, nggak mau dia ngurusin Korintus yang sudah menolak dia. Dia nggak mau ngurusin Korintus yang sudah
menyakiti dia, nggak mau dia. Kalau dia hamba diri. Atau yang kedua, kalau dia hamba manusia, karena di dalam ayat pasal 3 ayat 21, karena itu janganlah ada orang yang janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Jadi seperti ada keyakinan bersama bahwa rasul-rasul itu adalah milik jemaat. Tapi Paulus menyadari bahwa dia itu adalah pelayannya Kristus, bukan pelayannya jemaat Korintus. Ya. Jadi kalau dia pelayannya jemaat Korintus tidak suka dia, jemaat Korintus meragukan kerasulannya, jemaat Korintus berkata, sekarang kami lagi suka Apolos, pergilah kamu, pergi dia. Tapi dia tidak, ya, karena dia tahu dia itu pelayannya Kristus. Ya, jadi adik-adik ini yang perlu kita teladani dari seorang Paulus, yang membuat dia setia di tengah kesulitan, di tengah penolakan, ya, di tengah penghakiman, ya, di tengah diragukan oleh jemaat loh, bukan hanya oleh 1-2 orang, oleh jemaat, karena dia mengingat bahwa dia itu the servant of Christ. Dia itu pelayannya Kristus, selama Kristus masih mau pakai dia akan tetap setia. Nah, pengenalan Paulus yang benar akan siapa Kristus yang membuahkan hidup yang setia. Jadi memang siapa Kristus bagi kita itu sangat menentukan. Kalau bagi kita Kristus itu lebih rendah dari materi, kita akan lebih setia kepada materi. Kalau bagi kita Kristus lebih tidak mulia dari jabatan, kita akan mempertahankan jabatan walaupun harus menjual Kristus. Kalau kita melihat kebaikan Kristus itu lebih rendah daripada kebaikan orang-orang itu, kita akan lebih mudah submit, tunduk kepada orang-orang itu daripada Kristus. Ya, jadi siapa Kristus bagi kita itu sangat menolong kita untuk setia atau tidak. Dalam persiapan saya untuk membawakan opening ceremony, itu dari Kisah Rasul pasal 1 ya, saya setiap kali membaca perikop itu berulang-ulang ya, selalu ya Tuhan kenapa ya setelah jadilah saksiku ya, saksiku di situ Kristus ya. Kemudian paragraf itu ditutup atau bukan ditutup ya, dilanjutkan oleh peristiwa kenaikan Kristus. Saya pikir kenapa ya Tuhan? Apa korelasinya ya? Ya kemudian saya menemukan jawabannya. Oh iya ya. Karena kalau adik-adik perhatikan tuh peristiwa kenaikan Kristus tuh kan murid-murid Yesus sudah nggak kelihatan pun mereka tetap melongo gitu ya. Kenapa? Karena disitulah mereka menyaksikan dengan kasat mata betapa mulianya Kristus. Itu sesuatu yang wow, tidak pernah mereka lihat. Selama 3 tahun mereka dibina oleh Tuhan Yesus, baru kali itulah, pernah sih yang transfiguration ya, tapi itu hanya 3 murid. Ya. Dan itu pun Yesus masih kalah hebat dari Musa dan Elia. Masih ada saingannya ya. Tapi waktu peristiwa kenaikan, sampai malaikat bilang, udah gak kelihatan, pergi gitu ya. Sampai harus digituin loh sama malaikat. Itu kan saya membayangkan, wow luar biasa ya, itu kemuliaan Kristus itu diproklamasikan luar biasa. Saya pikir kenapa itu perlu dalam perintah untuk menjadi saksi Kristus. Saya pikir peristiwa itu sangat
menggerakkan Petrus, sehingga di Kisah Para Rasul Petrus nggak ada takutnya sama sekali. Padahal di kitab Injil Petrus terkenal sebagai seorang yang penakut, cuma ngomongnya aja besar. Ya, Tuhan, nanti semua orang bisa menyangka Engkau, tapi aku tidak. Akhirnya yang terjadi apa? Semua enggak, ternyata dia. Tapi di Kisah Para Rasul tuh benar-benar itu. Di penjara pun besoknya mau dihukum mati, dia tidur nyenyak. Waktu saya saat teduh dari situ, gila nih Petrus ya. Ini orang-orang yang dihukum mati harus belajar dari perikop ini ya. Kok bisa besok dihukum mati dia bisa tidur nyenyak? Coba itu orang psikologi tuh belajar tuh. Kenapa itu? Biasanya orang besok mau dihukum mati tuh, saya pernah nonton di TV tuh ya. Ada satu wanita Indonesia ya yang ketahuan bawa heroin sekian banyak, itu udah masuk ke dalam kategori hukuman mati. Itu dia berteriak-teriak histeris, ketakutan luar biasa. Memang itu yang logis. Tapi ini Petrus mau dihukum mati, nyenyak dia tidur. Wah, itu damai sejahtera dari mana itu? Ya mungkin bagi dia ya sama aja lah, sama kayak kalimatnya Paulus kan. Mau hidup atau mati? Mati malah lebih enak gue ketemu Kristus ya dalam kemuliaannya. Ini hal yang pertama yang saya ingin bagikan dengan sangat mendalam gitu ya. Siapa Kristus bagi kita? Ya. Kalau Kristus itu tidak lebih mulia dari yang lain, dari manusia, kita mudah tidak setia. Ya. Lalu yang kedua, ayat 1. Ya, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi Paulus menyadari bahwa kepadanya itu dipercayakan rahasia, ya, misterion, ya, misteri. Jadi kalau orang banyak nggak ngerti, ya wajar lah, namanya misteri. Udah gitu bukan misteri manusia lagi, kalau manusia mah masih agak-agak bisa dianalisa ya. Ini misterinya Allah, ya, misterinya Allah. Ya jadi ya itu ya, saya pernah dapat ilustrasi seperti ini ya. Apakah kalian tahu apa yang ada di halaman, apa yang salah di halaman 7 atau sesuatu yang tidak normal di halaman 70 Alkitab saya? Atau yang sebenarnya apa ya? Ya itu tidak ideal. Kalian tahu? Nggak tahu. Karena saya belum menyingkapkannya. Itulah misteri. Misteri itu orang bisa menebak tapi nggak tahu kepastiannya. Nah, ketika saya buka barulah bisa dengan jelas. Oh, kelipet Kak. Ya, ini nggak ideal, nanti rusak. Itu contoh. Itu cuma contoh ya. Enggak, saya mau bilang begini, Paulus itu sangat sadar gitu bahwa yang dipercayakan kepada dia tuh rahasianya Allah, rahasianya Kristus. Jadi kalau banyak orang tidak mengerti, tidak paham, apalagi kan dia saingannya kan guru-guru palsu yang menjelek-jelekan si Paulus kan. Guru-guru palsu kan memang motivasinya bukan Kristus yang diberitakan, ya, tapi dirinya yang diberitakan. Jadi memang nggak akan sampai kepada titik mengerti misteri itu apa, ya. Jadi kalau sampai akhirnya banyak orang tidak memahami atau misalnya, dan Paulus tenang loh, Paulus tuh enggak, kan kadang-kadang kita kalau di salah mengerti atau dihakimi itu kita kayak gelisah gitu ya. Aduh Tuhan nih saya mesti menjelaskan nih supaya orang-orang itu mengerti bahwa maksud saya begini itu. Tapi Paulus enggak, dia menghayati ini. Ayat 5, mari kita baca ya. Kita baca sama-sama ayat 5 ya. Ke 1 Korintus 4, 1, 2 ya. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya,
yaitu sebelum Tuhan datang, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi Paulus menyadari bahwa ini salah satu misteri ya, bahwa Allah itu tidak pernah diam. Ya, terhadap guru-guru palsu ya yang membuat akhirnya kerasulan Paulus diragukan oleh jemaat Korintus, itu tidak everlasting. Ada masanya. Suatu saat Tuhan akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ya, jadi kan kalau dalam gelap itu kan kayak kemarin kan, Daniel Bordan nggak kelihatan kan, karena dia hitam dan dia dalam kegelapan gitu. Jadi sempurna gitu. Tapi coba kalau tiba-tiba lampu sorot, pleng, kebuka tuh, ketahuan. Yang disembunyikan secara apik, rapi, itu akan terbongkar. Kemudian di sini dikatakan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Ya, jadi motif-motif yang itu akan, jadi akhirnya jemaat Korintus bisa tahu siapa sesungguhnya rasul yang sejati. Nah, jadi memang Paulus itu menyadari bahwa pelayanan dia itu sangat berkorelasi erat dengan misteri Allah. Ya, misteri Allah. Jadi kalau sampai banyak orang nggak paham, ya berarti Tuhan belum menyingkapkan. Ya sudah, mau diapain? Sabar aja, gitu ya. Nah, jadi itu hal yang kedua. Atau kalaupun terjadi apa ya istilahnya politik begitu ya, ya udah tenang aja. Nanti Tuhan kok yang akan menyingkapkan, ya. Tuhan kok yang akan membongkar. Sabar saja. Ya, jadi enggak usahlah kita membela diri. Enggak usah membela diri. Lebih enak Tuhan yang bela. Ya. Lebih enak Tuhan yang bela. Ya, nanti pada waktunya kok Tuhan akan kalau pinjam istilah Mazmur pasal 46 kalau nggak salah ya. Nanti dia akan memunculkan kebenaran kita seperti rembang siang hari. Ya, jadi kita tetap setia, karena yang membuat kita tuh sering gagal setia, aduh ntar gue diomongin apa ya, aduh ntar akhirnya kita nggak berkualitas gitu. Aduh nanti aku itu ya, kita jadi fokus kita tuh jadi di apa ya, kan itu cara iblis ya. Cara iblis membuat kita tidak optimal adalah mengganggu konsentrasi. Ya. Kalau konsentrasi dengan kerja atau studi sih itu memang kita wajib hukumnya untuk membagi konsentrasi dengan baik. Tapi kalau konsentrasi kita habis dengan, aduh ntar aku diomongin apa ya, aduh ntar aku, wah rugi kita. Ya, jadi, itu. Jadi pelayanan kita memang berkaitan dengan misteri Allah. Ya, misalnya kalian memberitakan Injil, udah berkobar-kobar, udah berbusa-busa gitu ya, saking semangatnya. Tapi orang itu nggak ngerti-ngerti. Saya pernah melakukan itu. Ya CPI udah, aduh perasaan udah nggak ada ya lagi yang mesti diceritakan. Ya, tau-taunya pertanyaan sederhana, kok Tuhan bisa jadi manusia? Mati lagi, waduh. Wah ini kayak gimana cara jelasinnya ya? Akhirnya saya cuma bilang, Pak, ini fakta loh Pak. Bapak nggak percaya Bapak yang rugi. Aku cuma ngomong gitu aja. Bapak nggak percaya Bapak yang rugi. Ini fakta Pak. Nah, jadi, tapi memang akhirnya iya ya. Memang belum disingkapkan ya susah ya. Jadi memang makanya antara pelayanan dan doa itu kan tidak boleh terpisah ya. Karena doa itu kan kita tanda kutip melibatkan Allah gitu ya. Kalau Allah nggak terlibat nggak bisa. Karena itu misterinya dia, bukan misterinya kita. Ya, jadi kalau dia mau singkapkan, mungkin belum kita selesai beritakan Injil dia udah bertobat. Itu kan faktornya dari atas kan. Iya. Nah kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga, ayat 2.
yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Nah, ini muncul kata oikonomos. Ya, oikonomos itu sebenarnya seperti Yusuf, bukan Mas Yusuf ya, tapi seperti Yusuf dalam Perjanjian Lama. Dia itu apa ya, kepala pelayan. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk mengatur semua. Itu kata yang dipakai. Jadi sebenarnya Paulus itu punya hak penuh mengatur segala sesuatu tentang jemaat Korintus. Karena Tuhan percayakan itu kepada dia. Nah, tapi Paulus tidak fokus kepada itunya. Dia mengatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya, itu ada dua kata Yunani yang saya mau angkat. Itu zeteitai dan pistos. Kalau dalam satu terjemahannya dikatakan ayat 2 itu, moreover it is required of stewards that they be found faithful. Jadi di atas segalanya yang menjadi syarat, ya, ini tunggal. It is required. Ya. Jadi apa sebenarnya syarat dari para pelayan? Cuma satu, yaitu mereka ditemukan setia. Dan kalau kita lihat Matius pasal berapa tuh ya, yang Tuhan memuji yang 2 talenta dan 5 talenta. Pujian Tuhan apa? Wahai engkau hambaku yang baik dan setia. Tuhan sebenarnya bisa pretelin semuanya. Kamu luar biasa ya manajemennya, kamu luar biasa ya bisa membuat strategi, bisa. Tapi Tuhan bungkus semua itu karena semua itu nggak berguna kalau mereka tidak setia. Karunia yang banyak dalam diri kita tuh nggak ada gunanya kalau kita tidak setia. Nah, pistos itu memiliki beberapa arti. Bisa berarti faithful, setia, bisa berarti fidelity, sama ya. Ini juga kesetiaan, trustworthy, ya, dependable, dapat diandalkan. Orang yang setia itu dapat diandalkan. Jadi kalau misalnya kamu ngerjain ini ya, oke Kak, benar-benar dikerjain. Jadi dapat diandalkan. Itu artinya pistos. Ya, jadi dapat diandalkan, faithful, setia. Atau jangan, kamu kerjain ini ya, iya Kak. Nanti mendekati harinya, dia nyuruh orang lain, tolong ya, ya kalaupun akhirnya selesai nggak apa-apa, tapi akhirnya tidak selesai. Ya, jadi itu arti pistos, faithful, fidelity, trustworthy, dependable. Ya, it is required, it is sought. Itulah yang dicari Tuhan. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Yang Tuhan cari, ya, atau kalau pakai istilah lembaga Alkitab, yang Tuhan tuntut. Tuhan tuh cuma minta satu dari para pelayannya, yaitu setia. Jadi kalau yang satu itu kita tidak bisa berikan, artinya kita tidak memberikan apa-apa kepada Tuhan. Nah, bagaimana Paulus dapat setia? Kalau kita perhatikan Galatia 5 ayat 22, ayat 16, ayat 18, kesetiaan itu bukan milik manusia. Kesetiaan itu adalah buah roh. Berarti itu miliknya roh Allah. Jadi kalau manusia tidak bisa setia, itu wajar. Karena memang kesetiaan itu bukan milik manusia. Kesetiaan itu milik Allah. Makanya kenapa Galatia pasal 5 itu dimulai dengan perintah, hendaklah dirimu dipimpin oleh roh. Orang yang hidupnya terus-menerus menyerahkan diri untuk dipimpin roh, hanya orang-orang inilah yang bisa mengalami buah roh. Salah satunya adalah setia. Walaupun sih saya perhatikan ya dalam fenomena kehidupan, kan selain anak Tuhan
itu juga dapat common grace, anugerah umum, ya, anugerah umum. Jadi kalau ada orang yang di luar Kristus bisa setia, itu karena anugerah umum, common grace. Jadi orang-orang yang di luar Kristus pun bisa setia karena ada common grace. Nah, sangat menyedihkan kalau kita punya double grace, common dan special grace, kita tidak mengalami itu. Ya, jadi yang membuat anak Tuhan akhirnya benar-benar bisa setia, jadi panitia Kemnas, sampai kapan Bang? Gitu ya misalnya. Ya tentu sampai Kemnas selesai lah. Masa panitia Kemnas cuma sebulan 2 bulan? Gitu ya, itu mah tim ahli namanya. Yang cuma dikontrak berapa. Tapi jadi panitia Kemnas artinya sampai Kemnas selesai. Gitu. Nah, apa yang bisa membuat kita bisa setia ya? Salah satunya adalah kita bersedia dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Saya pun mengalami kok, pernah nggak setia, pernah gagal, ya, pernah tidak dapat dipercaya, ngalamin kok. Tapi akhirnya menemukan diri, iya ya Tuhan, saya memang butuh kasih karunia Tuhan terus menerus ya. Jadi akhirnya doanya gitu ya, Tuhan aku mau dong hidup dalam pusat kasih karunia Tuhan. Kalau udah mulai merasa diri lemah gitu ya, Tuhan tolong dong ini pegang saya keras-keras gitu ya. Pegang saya keras-keras Tuhan, jangan biarkan keluar dari kasih karuniamu gitu ya. Udah saya modalnya itu doang, minta tolong dong Tuhan jaga saya gitu, jaga saya. Ya minta sama Tuhan, nggak ada cara lain begitu, minta sama Tuhan. Tuhan minta dong gitu ya. Seringkali kita tuh lebih berapi-api minta teman hidup gitu. Ya nggak salah sih, nggak salah. Karena dapat teman hidup yang salah juga kita menyerahkan sisa hidup kita dalam neraka begitu ya. Nggak salah gitu, tapi maksudnya mari kita pun minta sesuatu yang penting dalam hidup kita, ya, untuk senantiasa hidup dalam kasih karunia Allah supaya mengalami pimpinan, mengalami buah roh itu juga kita minta terus. Kalau perlu minta sampai dapat, nah gigih minta yang kayak gitu. Ya. Kesetiaan adalah buah roh, oleh karena itu hiduplah dipimpin roh. Lalu yang kedua, Tuhan bekerja juga melalui rekan sekerja. Ya. Tuhan memberikan rekan sekerja. Paulus itu tidak single fighter. Ya, walaupun namanya kalau kita mau iseng gitu ya, menghitung berapa kali nama Paulus keluar itu banyak yang minta ampun. Tentu dengan kata ganti ya, dia, iya gitu ya. Banyak yang minta ampun. Tapi ternyata di bagian akhir kitab Roma, di bagian akhir kitab Kolose ya, itu terdaftar begitu banyak nama rekan-rekan sekerja Paulus yang ternyata tidak kalah militansinya. Ya, karena kata kopiau itu ditulis. Kopiau itu artinya bekerja banting tulang sampai udah nggak sanggup lagi mengerjakan apa. Ya. Tuhan sediakan rekan sekerja untuk menjaga kesetiaan hambanya. Jadi mari kita di panitia Kemnas ini saling membangun. Ya, karena kalau ada 1-2 orang yang tidak setia itu bisa melemahkan. Ya. Tapi kalau banyak yang setia itu membuat yang tidak setia jadi wah aku pun harus setia gitu ya. Jadi kita ini kan manusia biasa ya, yang teladan hidup itu juga berbicara kuat kepada kita. Ya, jadi janganlah saling melemahkan. Ya, yang setia tetaplah setia. Karena kalau yang setia pun tidak setia, habislah sudah. Tinggal para staf yang mengerjakan Kemnas ini. Padahal harusnya bagian staf itu adalah firman dan doa. Kalau kita perhatikan Kisah Rasul pasal 6, ya, itu bagiannya full time itu firman dan doa, ya. Firman dan doa. Ya, pelayanan meja itulah buah daripada pelayanan firman dan doa. Karena kalau staf-staf yang harusnya menggeluti firman, membaca
buku-buku, itu waktunya habis untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang harusnya adalah bagian buah pelayanan, akhirnya nanti pelayanan firman dan doa akan terlantar. Dan kalau pelayanan firman dan doa terlantar, itu dampaknya besar. Tidak akan lagi dihasilkan murid-murid yang berkualitas. Gitu. Jadi kalau kalian Tuhan libatkan, itu sebenarnya demi pelayanan firman. Nah kemudian yang ketiga, Tuhan sediakan jemaat untuk menjaga kesetiaan Rasul Paulus. Karena Paulus itu tidak segan-segan minta didoain, ya, kepada, saya pikir doa-doa dari jemaat yang tulus, ya, doa-doa dari jemaat yang sungguh-sungguh, itulah yang menggerakkan. Kalau saya pakai tanda kutip semua ya, karena Tuhan itu sebenarnya bekerja sesuai kehendaknya, gitu ya. Tapi ada juga ayat-ayat dalam Alkitab Tuhan bilang mintalah. Berarti kan sepertinya Tuhan mau kerja tapi nunggu kita minta, gitu ya. Jadi doa-doa jemaat yang tulus-tulus itulah yang menggerakkan, akhirnya Tuhan mencurahkan kesanggupan untuk Paulus setia. Ya. Dan sekarang aplikasinya. Yang pertama, apakah Kristus menjumpai kita setia dalam pelayanan KNM 2016 ini? Ya, sejak kita direkrut oleh Tuhan dalam kepanitiaan ini, apakah Kristus menjumpai kita setia? Ini pertanyaan yang paling penting untuk kita refleksikan. Ataukah kita seperti kutu loncat? Ya. Kadang ada, kadang ke sana, kadang ada, kadang ke sana. Ya, jadi itu hanya Kristus dan kalian dan mungkin teman-teman yang kesehariannya bersama kalian yang tahu. Ya. Apakah Kristus menjumpai kita setia dalam pelayanan KNM ini? Adik-adik kalau bicara soal setia, itu tidak hanya bicara yang tampil di permukaan. Tapi juga kesetiaan dalam hal yang batiniah. Kemurnian motivasi, kemudian hati-hati dengan invisible sins, dosa-dosa yang tersembunyi, ya. Ya, misalnya kita ada di Ruper Surabaya. Itu kan ada ada CCTV. Tapi CCTV itu kan hanya bisa memantau yang visible, yang kelihatan. Ya, sementara yang bisa memantau invisible sins siapa? Hanya saya dan Tuhan. Nah, masalahnya ini kan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita tidak setia dengan yang invisible, itu pun bisa menghambat. Ya, saya tuh kalau megang momen-momen besar ini, saya minta mati-matian sama Tuhan. Tuhan jangan sampai gue jatuh dalam dosa-dosa yang orang kagak tahu gitu. Kalau saya jatuh dalam dosa yang orang tahu, pasti ada yang doain kan karena ngelihat, mendengar gitu ya. Ya nggak apa-apa lah dimarahin, tapi yang penting kan didoain juga kan. Nggak apa-apa lah diomongin. Saya mah nggak takut diomongin, karena bagi saya 1000 orang ngomongin saya, pasti adalah 1-2 orang doain saya. Saya butuh didoain, gitu ya. Jadi apakah Kristus menjumpai kita setia? Ya, kualitas luar dan kualitas dalam. Bila ya, bersyukurlah atas kasih karunia-Nya yang terus bekerja kuat dalam diri kita. Terus pandang Kristus yang mulia. Ya, terus pandang Kristus yang mulia, pribadi yang kita layani dalam kepanitiaan KNM ini. Yang kedua, bila kita tidak setia, kita perlu bertanya, apa yang membuat kita tidak setia dalam kepanitiaan Kemnas ini? Kadang-kadang alasannya rohani loh. Aduh Kak, saya juga harus rapat di gereja. Aduh Kak, saya juga harus rapat di Karang Taruna gitu. Karena saya ketua di sana. Di gereja pun saya ketua gitu. Kemudian saya, ketua di mana-mana begitu. Nah adik-adik, saya mau mengatakan di sini bahwa menolak pelayanan itu alkitabiah. Kalau kita udah dikasih Tuhan pelayanan yang besar seperti ini, itu banyak sekali waktu kita tersita. Ya. Jadi jangan di gereja
kamu mau jadi ketua. Wah, terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Belum tentu loh itu buat kita, belum tentu. Karena enggak mungkin lah. Tuhan tahu kok kita ini terbatas. Tuhan tahu kok, gue udah percayain Kemnas dan ini besar. Ya, nggak mungkin lah Tuhan udah kasih Kemnas, Tuhan kasih lagi ketua di gereja, Tuhan kasih lagi ketua di Karang Taruna, Tuhan kasih lagi ketua di kampus. Aduh, kayaknya nggak mungkin banget gitu. Orang tuanya Yesus saja nggak jadi ketua di mana-mana kok. Waktu 3 tahun itu dia fokus 12 murid, dia fokus khotbah di sana sini, ya hidup bersama murid. Maksudnya yang sering saya perhatikan membuat banyak anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya nggak mengatakan mereka nggak sungguh-sungguh, cuma mereka merasa juru selamat. Wah ini pelayanan gereja nih, kalau nggak ada gue hancur nih. Ya, gue mesti jadi ketua nih. Wah ini Karang Taruna nih kalau nggak ada gue hancur nih, gue mesti jadi ketua. Enggak, ya. Yang ada nanti hancur semua. Nah iyalah, kita menyiksa diri kita mengorbankan rekan sekerja kita, mereka jadi ilfil, ya. Kita mengorbankan jemaat. Saya sampai hari ini nggak berani tuh, misalnya dikasih kelompok kecil. Kalau di Jakarta tuh dibedain kelompok kecil dan KTB. Kelompok kecil itu berarti yang mahasiswa baru gitu ya. Saya biasanya kalau diminta saya nolak. Saya bilang saya belum berani karena saya masih sering keluar kota gitu. Kalau kelompok kecil itu kan berarti kita harus sering bersama mereka karena mereka masih baru kan. Harus sering bersama mereka, bukan cuma tatap muka seminggu sekali, tapi harus kita rekayasa ya, misalnya makan bersama, segala macam bersama gitu ya. Minimal 1 tahun pertama untuk nancepin fondasi-fondasi nilai-nilai yang mendasar dari kitab suci. Ya, jadi saya bilang saya belum berani. Ya, tunggu nanti kalau saya udah tidak sering keluar kota. Atau pernah dulu waktu saya PC, saya diminta oleh UKI, waktu itu ada satu kelompok pria tuh anaknya bagus-bagus, tapi tidak ada pemimpin pria. Akhirnya mereka minta saya, lalu saya bilang mahasiswa baru. Lalu saya bilang, tunggu dulu ya, saya diskusi dulu. Waktu itu saya diskusi sama Kak Evelyn, karena waktu itu Kak Evelyn adalah koordinator regional. Dialah yang menentukan siapa yang harus traveling ke sana sini. Jadi saya bilang, Evelyn, aku ditawarin kelompok kecil nih, tapi resikonya kalaupun saya keluar kota, paling lama 5 hari. Karena 2 hari buat anak kelompok kecil saya. Gitu. Kamu setuju apa enggak? Kamu doain deh. Jadi jawaban saya sangat ditentukan oleh hasil pergumulan. Ya, akhirnya dia bilang setelah berapa waktu ketemu dia bilang Kak, nggak apa-apa Kak, pegang aja kelompok kecil. Jadi waktu itu saya jarang sekali pergi keluar kota, ya karena memang itu konsekuensi dari kelompok kecil yang harus saya pegang. Karena bagi saya kalau saya tidak setia, saya akan membuat anak kelompok kecil saya melihat mana itu the beauty of small group. Apa beauty-nya? Saya nggak pernah tuh dapat perhatian, saya nggak pernah tuh dapat kebersamaan gitu ya. Jadi kadang-kadang menerima, kemarin juga waktu rapat staff, para staff mahasiswa minta saya untuk mimpin KTB pengurus PMK kota. Lalu saya bilang ada PC di situ, saya bilang saya tunggu dulu ya, karena ini ke depan kan belum tahu saya ini akan dikasih berapa divisi. Saya bilang kalau cuma dikasih 1 divisi, saya oke, karena dalam perhitungan matematik saya bisa, saya masih bisa. Karena kalau saya megang KTB PMK kota, itu tidak berdiri sendiri. Berarti kalau rapat pleno besar, saya minimal 80% hadir gitu ya. Karena bagaimana saya bisa mendorong kamu setia ya ikut rapat ini, tapi kalau kitanya nggak ada. Jadi adik-adik maksud saya seperti ini. Seringkali yang membuat kita anak-anak Tuhan itu gagal setia, kadang-kadang karena kita tidak memikirkan secara mendalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita.
main terima aja, nggak dihitung dulu. Kalau yang sifatnya momentum, misalnya jadi MC pemusik itu mah nggak apa-apa. Itu kan komitmennya, kecuali MC pemusik Kemnas ya, memang komitmennya panjang. CO sampai 6 bulan. Tapi kalau jadi MC PMK kampus gitu, itu kan momentum sifatnya. Tapi kalau yang namanya kepengurusan, ya ini kalian nih panitia Kemnas paling lama. Ya, biasanya orang setahun, nggak sampai setahun, kalian 2 tahun. Luar biasa. Ya, jadi itu, bila tidak apa yang membuat kita tidak setia, itu harus pikirkan. Lalu yang kedua, bila tidak siapa yang membuat kita tidak setia? Dan biasanya sih faktor paling besar tuh diri kita. Ya. Nah, jika kita sudah menemukan jawabannya, serahkanlah mereka kepada Kristus, Sang Sumber Kasih Karunia. Saya kutip Ibrani 4 ayat 16, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita bisa menerima rahmat, dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kalau saya lagi mengalami kegagalan, ayat ini menjadi ayat yang menjadi dasar doa saya. Tuhan, aku datang ya. Ya, aku datang ya Tuhan. Kepada tahta kasih karunia Allah, karena aku ingin menemukan rahmat dan pertolongan pada waktunya. Memang yang bisa membuat kita kembali setia adalah Tuhan.